Fortune sendiri sih, kalau bicara mengenai rencananya itu banyak sekali lah. Tapi kalau ditanya seperti apa alasannya, kita tuh intinya ingin memberikan angin segar ke dalam bagi industri media, ekonomi dan bisnis gitu. Kita ingin membawa sebuah nuansa positif. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa Fortune hadir justru di masa pandemi, ini antara sengaja dan nggak disengaja sih. Kalau kita bicara mengenai sejarah Fortune di US sendiri itu hadirnya itu di tahun 1929, 1930 ketika Great Depression, malah depresi yang salah satu krisis ekonomi paling parah di Amerika Serikat. Dan ya mungkin mirip-mirip lah Fortune Indonesia hadir di masa pandemi ya kurang lebih, tapi bukan krisis ekonomi tapi yang namanya krisis kesehatan lah. Nah, kalau ditanya apakah kenapa cetak, ya sekali lagi sih kalau prinsip saya, terus bersama teman-teman juga, Winston sebagai founder dan juga co-foundernya si William, percaya bahwa jurnalistik sesungguhnya itu kalau dicetak itu sangat otentik gitu. Kualitas jurnalisme itu tidak bisa yang namanya ada kesalahan, direvisi, beda sama yang versi digital yang sangat gampang mudah, oh salah typo, kita pokoknya cepat duluan, habis itu typo nanti dibenarkan. Nah, itu tidak berlaku di media cetak. Nah, makanya kita mencoba membawa yang namanya quality journalism dengan sifatnya itu storytelling. Kurang lebih seperti itu sih, Tin, kalau kita bicara mengenai latar belakang Fortune. Apa yang akan kita bawa ke sini? Ini namanya media ya, sama PR itu kan ya love and hate relationship lah antara cinta dan benci tapi kan menjadi satu, tapi kan saling membutuhkan kita kan. Enggak lah ya. Kita sih ini pertanyaan yang umum dan aku juga nanya nih ke Winston gitu. Gila lu nekat banget lu bilang gitu ya. Dia bilang eh, ada satu ini sih, ada satu jawaban yang membuat karena gini ya, IDN Media itu punya belief bahwa informasi itu kalau misalnya digarap dengan benar, didemokratisasi, itu pasti bisa lah, apapun platformnya gitu. Nah, belief itu yang aku coba pegang ya. Ini ibarat misalnya kalau kita percaya bahwa hari ini akan hujan, di mindset kita tuh ya pikir wah yo duduk wah ini pasti akan hujan nih gitu. Padahal nggak taunya nggak hujan gitu. Tapi kita tuh tetap berharap gitu kan terus. Nah, ketika belief itu yang aku rasa itu memang akan menjadi salah satu fondasi yang kuat gitu. Kalau misalnya bicara mengenai apakah eh, dikatakan sulit, maksudnya sulit. Apalagi ketika kita launching, ini adalah media cetak, kita mau masukin ke toko bukunya tutup, PPKM semua. Kita baru ada, makanya nanti kalau teman-teman nyari ke toko buku Gramedia atau Periplus, kalau cuma ada edisi 2 bukan karena kita nggak mau nyetor edisi 1, karena edisi 1 pas waktu itu masih tokonya masih tutup gitu. Nah, makanya kenapa kita mencoba dengan melakukan channeling, misalnya kayak official store, kita dibantu sama Tokopedia, kita ke Gramedia, kita masukin semua, dan kita juga melakukan konsep ini namanya B2B gitu. Di bawah B2B artinya majalah ini sekali lagi ya kita perlakukan sebagai barang premium, kita berkolaborasi dengan kita tawarkan ke bank-bank yang menyasar segmen premium, ya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi nanti nggak akan ada di pinggir jalan ya, selagi pula juga lapak-lapak juga udah nggak ada gitu. Jadi kita akan memperlakukannya seperti itu, kurang lebih seperti itu.